Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan 3, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan 4, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversial satu dengan lainnya? Dari 3 kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Quran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Sri Pitaka. Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai Injil. Penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul, atau Gasoloco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci, tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki.
Quran kitab suci, sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia. Maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversial. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun, Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversial. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan 3, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan 4, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversial satu dengan lainnya? Dari 3 kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu. Makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat.
Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, bersabda Rasul, "Man qara'al Qur'ana fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah." Barang siapa yang membaca Al-Quran lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada 3 jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu. Buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa. Alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai. Setelah listrik masuk desa, radio main kenceng-kencengan. Televisi main gede-gedean. Baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah, sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, nggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus.
Orang mati dibacakan Quran tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi, coba setelin lagu Michael Jackson kalau nggak mencah-mencah. Kamu gila apa nggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, Mas Lahab, gini loh Mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat 1 hari, tahan. 2 hari, bertahan 3 hari. Seminggu ke atas, Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Nggak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya. Keluar rumah mindik-mindik, ngumpet-ngumpet. Ngempet di rumah Nabi. Pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab nggak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh kamu Lahab? Iya, kamu ngapain? Lah kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan. Belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan kuntilanak memedi, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha murr wa ta'muha thayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Quran adalah ibarat buah utrujah. Baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah ini? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsali tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Syiarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenal kan kagak mau makan korma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada syiarnya.
Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya, walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya, wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihanah. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Yang munafik baca Quran. Syiarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang nggak suka baca Quran. Wa masalul munafiq allazi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah pacek kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.